Sejumlah tersangka kasus pidana yang tengah menjalani tahanan di Mapolsek Cikalongwetan, Bandung Barat kabur. 5 narapidana anak yang melarikan diri dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh, Senin dini hari masing-masing dengan cara memanjat berinisial tembok AM. lapas setinggi 6 meter dengan menggunakan pipa paralon. Ruslim kemudian melewati semang-semang di dekat lapas dan berhasil. Tingginya tingkat kriminalitas dan kurangnya teknologi di kepolisian membuat para tahanan begitu mudahnya untuk melarikan diri. Dikutip dari detik.com, ada seorang tahanan melarikan diri pada saat berobat. Kok bisa sih hal tersebut terjadi? Bukannya pada saat tahanan keluar dari sel akan mendapatkan penjagaan yang sangat ketat dari kepolisian? Dan hal-hal tersebut seringkali terjadi bukan hanya di daerah kami yaitu Tangerang, tapi di seluruh Indonesia pun seringkali terjadi. Dan juga orang-orang yang memiliki kewajiban melapor kepada polisian begitu mudahnya untuk kabur. Kenapa sih? Kok bisa orang-orang tersebut dapat mudah melarikan diri? Jadi setelah melakukan riset dan mengumpulkan data dari internet, kami menemukan bahwa pengawasan langsung yang dilakukan oleh kepolisian ini kurang efektif. Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, para tahanan ini memiliki 101 cara untuk melarikan diri. Maka dari itu, kami dari Men3 Tangerang menciptakan teknologi untuk solusinya yang bernama SunCuff, Smart Handscuff. Apa sih SunCuff itu? SunCuff adalah sebuah borgol pintar yang memiliki beberapa teknologi dan fitur-fitur canggih. Yang pertama ada GPS. Nah, GPS ini berfungsi untuk mengetahui dan melacak di mana keberadaan sang penjahat itu. Dan yang kedua ada fitur Call Me Back atau telepon untuk kembali. Nah, fitur ini itu berfungsi ketika ada seorang tahanan yang berhasil melarikan diri dan ia menjauh sejauh 5 km, maka SunCuff akan otomatis menghubungi server dan memberitahu bahwa ada seorang tahanan yang berhasil melarikan diri. Yang ketiga ada fitur buzzer. Nah, buzzer ini sebagai alarm. Alarm ini itu akan mengeluarkan bunyi-bunyian yang sangat berisik. Nah, kenapa sih ini mengeluarkan bunyi-bunyian? Ini akan mengeluarkan bunyi-bunyian saat ada seorang tahanan mencoba untuk melepaskan borgol dari tangannya. Nah, lalu yang keempat, ada suatu fitur yang menguntungkan untuk para narapidana juga. Nah, fitur ini disebut SOS atau meminta bantuan. Jadi, saat ketika seorang tahanan membutuhkan bantuan, ia bisa menekan fitur ini. Lalu akan terlihat di server bahwa ada seorang tahanan yang membutuhkan bantuan. Jadi di sini kita akan mendemonstrasikan SunCuff. Ini adalah borgol pintar. Di sini di kotak pintar ini itu terdapat GPS tracker, SIM card, dan fitur-fiturnya. Ini ada di sini tuh di tombol merah ada fitur SOS, di mana Tahanan tersebut bisa menekan itu untuk meminta bantuan kepada server atau kepada yang menjaganya. Nah, jadi kalau misalkan tahanan kenapa itu punya tombol SOS. Lalu di sini juga ada buzzer. Nah, buzzer yang tadi dijelasin ini adalah alarm. Pada saat tahanan ingin melepaskan borgol, dia akan berbunyi. Nah, kita akan mendemonstrasikan posisi pertama, yaitu pada saat tahanan ini akan mencoba melepaskan borgol. Nah, maka dengan secara otomatis borgol akan mengeluarkan suara dan juga aliran listrik untuk melumpuhkan para tahanan. Dan ini di posisi kedua pada saat tahanan mencoba melepaskan diri dari sel, maka borgol staf ini akan mengirimkan track record ataupun rute yang dilewati oleh para tahanan. Nah, pada posisi ketiga yaitu pada saat tahanan membutuhkan bantuan, maka dia akan langsung memencet tombol SOS yang berwarna merah, maka secara langsung SunCuff ini akan memberikan notifikasi atau telepon terhadap HP server. Baik, mengenalkan nama saya Ibtu Andi Suendra, Kanit Propam Polsek Rajak.
Bapak, sebenarnya setelah tadi kami jelaskan tentang hal ini, apa sih tanggapan Bapak terhadap teknologi yang kami buat? Ini ide bagus untuk siswa Seman 3 Maut. Teman 3 mau Pak. Seman 3 Maut. Alat Borgol pintar. Hah? Borgol pintar. keluarga pintar. Borgol pintar. Iya. Ide bagus itu sebenarnya. Ya. Jadi untuk mendeteksi keberadaan tahanan. Kalau menurut Bapak nih, apakah ide kita bisa secara langsung diterapkan di kepolisian dan apa akan sangat membantu? Kalau menurut saya mungkin bagus tuh ya, itu sangat bagus sekali. Jadi menurut Bapak sangat bisa membantu Sangat, kedepannya. iya betul, sangat bisa membantu tugas-tugas Polri. Ya. Bapak, Tidak hanya digunakan oleh para tahanan saja, tetapi Sankap juga bisa digunakan oleh para orang-orang yang memiliki kewajiban untuk merapor. Kenapa? Karena Sankap ini memiliki GPS tracker. Nah, GPS tracker ini berfungsi untuk mengetahui kemana sih orang yang wajib melapor itu pergi dan apa sih yang dia lakukan. Nah, oleh karena itu, Sankap ini sangat berguna bagi polisi untuk memudahkan pekerjaannya sehari-hari dan mengawasi para tahanan atau orang-orang yang memiliki riwayat kejahatan.